Selamat datang di Cabe Channel. Mohon untuk like, komen, dan subscribe, agar channel ini makin berkembang dan Mimin makin semangat. Terima kasih. Raja Wali Quraisy, Abdurrahman Al-Dakhil. Novel sejarah oleh F.D. Izohgla. Bab 2, Bendera Hitam. Diyar Hinan, Provinsi Kansarin Syam tahun 132 Hijriyah atau 750 Masehi. Halaman rumah Sang Amir tampak ramai. Seorang anak kecil berusia 4 tahun tampak berlari mengejar-ngejar beberapa anak sebayanya. "Hei, jangan lari kalian!" begitu teriaknya. Tentu saja anak-anak yang lari itu tidak mau berhenti. Sebaliknya, mereka malah dengan sigap berpencar ke seluruh penjuru. Sambil menahan geram, anak kecil yang mengejar itu lari mengejar salah seorang di antara mereka hingga dapat. Amir Abdurrahman duduk di teras sambil melihat puteranya, Sulaiman, mengejar teman-temannya itu. Di sebelah Sang Amir, Haura, istrinya, turut duduk menemani sambil tak lepas-lepasnya tersenyum. "Ini teh Anda, Amirah," seorang budak wanita muda menyediakan teh kepada Haura. Haura kemudian menuangkan teh yang baru datang itu ke sebuah cangkir dan menyerahkannya kepada sang suami. Setelah mengucapkan terima kasih, Amir Abdurrahman menyeruput teh tersebut. Melihat sepertinya sudah tidak ada yang dibutuhkan, budak wanita itu kemudian mohon permisi kepada kedua tuannya. Amir Abdurrahman memperhatikan budak wanita yang beranjak pergi itu. "Tunggu," katanya. Sang budak menghentikan langkah. Amir Abdurrahman berdiri dan mendekati sang budak yang berdiri sambil menunduk. "Angkat wajahmu," perintah Sang Amir. Sang budak pun mengangkat wajahnya. Amir Abdurrahman memandang wajah budak wanita itu lekat-lekat. Sang budak hanya berani mengangkat wajahnya sekilas, lalu ia menunduk kembali. "Bukankah kau ini Sahla?" kata Sang Amir. "Benar, Tuan," jawab budak yang bernama Sahla itu. Amir Abdurrahman mengernyit, "Bukankah kau sudah kumerdekakan sejak pekan lalu?" "Benar, Tuan," jawab Sahla kembali. "Lalu untuk apa kau masih di sini? Kau sudah merdeka Sahla." Sambil menunduk, Sahla menjawab, "Saya tidak tahu harus kemana, Tuan. Sejak kecil, paman Anda, Mas Lama sudah membawa saya ke sini. Kabilah saya juga sudah entah di mana." Amir Abdurrahman tersenyum sedih. "Sahla, kau sudah merdeka. Tak ada kewajiban bagimu untuk terus melayani kami. Dunia ini begitu luas. Hiduplah dengan baik, menikahlah dan besarkan anak-anakmu. Kau bisa minta Badr untuk memenuhi kebutuhan perjalananmu," kata Sang Amir sambil kembali duduk. Untuk sesaat Sahla tertegun, tapi tak lama kemudian dia berkata, "Tuan." Sahla mendekat mengambil posisi di dekat istri Sang Amir. "Bukankah saya sudah merdeka?" "Ya," jawab Amir mantap. "Bukankah orang merdeka bebas berbuat dan memilih tanpa perlu izin dari tuannya?" tanya Sahla kembali. "Benar." Sahla tersenyum, "Maka saya memutuskan untuk tetap di sini. Bekerja kepada keluarga Amir seperti biasa. Saya takkan pergi sebelum Anda mengusir saya." Amir Abdurrahman menggeleng, "Hei, Sahla. Jangan seenaknya saja. Kalau begitu aku akan menjadi budak lagi," ancam Sahla. Amir Abdurrahman tersenyum tak berdaya. Melihat ini, Amirah Haura ikut berbicara. "Baik, tapi karena kau sudah merdeka, kau bekerja bukan sebagai budak, tapi sebagai pegawai upahan. Kami akan menggajimu 10 dirham setiap harinya. Bagaimana? Kau setuju?" "Sangat setuju. Anda yang terbaik Amirah," ujar Sahla sambil tersenyum senang dan memeluk Haura. Karena sudah menang, Sahla pun pergi menuju dapur. Amir Abdurrahman geleng-geleng kepala melihat hal itu. Dia pun memandang istrinya sambil berkata, "Kau memang lebih membela dia daripada aku." Haura tertawa, "Apanya yang membela? Mengertilah, suamiku. Sahla sudah lama bersama kita. Seperti yang dia bilang, dia tak punya tempat kembali. Baginya,
Rumah ini adalah rumahnya. Dan kita adalah keluarganya. Kita memperlakukan dia dengan baik. Aku mengerti perasaannya. Lagi pula pekerjaannya selalu baik. Dan aku menyukainya. Terserah kau sajalah. Kalau sudah masalah perasaan, kalian wanita memang ahlinya, ujar sang Amir pasrah disambut senyum sang istri. Amir Abdurrahman memeriksa perlengkapannya dengan teliti. Setelah dirasa lengkap, ia sendiri yang menaikkannya ke atas pelana kuda. Apa semua sudah lengkap, Tuan? Tanya salah satu budak yang datang sambil membawa 2 bilah pedang dan peralatan panah. Sudah, kita berangkat sebelum duha, Badr. Baik, jawab budak yang ternyata bernama Badr itu. Seukuran orang membaca 1 juz Al-Quran, Amir Abdurrahman keluar sambil ditemani oleh Amirah Haura dan Sulaiman. Di halaman depan, Badr nampak sudah siap untuk berangkat. Kau yakin untuk berangkat? Tanya Haura kepada suaminya. Amir Abdurrahman mengangguk, ya. Aku sudah mendapat balasan dari Khalifah dari kurir kemarin. Beliau sudah menanti di Damaskus. Hati-hati, entah kenapa perasaanku sedang tak enak, ucap Haura pelan. Sang Amir memandang wajah istrinya lalu berkata lembut, kau tak usah khawatir. Insya Allah semua akan baik-baik saja. Lagi pula, aku tak berangkat sendiri. Ada Badr di sini, ahli pedang dan ahli panah terbaik Bani Umayyah. Badr yang mendengar ucapan itu tersenyum, Anda jauh lebih baik dari saya, Tuan. Saya hanya yang terbaik di kalangan budak. Namun Anda yang terbaik di antara kita semua, ucapnya merendah. Sang Amir mengecup kening istrinya, lalu mencium tangan anaknya, aku berangkat, Assalamualaikum. Dengan sigap, Amir Abdurrahman naik ke atas kuda. Badr juga melompat dengan tak kalah gagahnya. Cukup sekali gebrak, kuda-kuda itu melaju cepat meninggalkan pelataran rumah. Kedua mata Haura mengikuti kepergian keduanya, hingga bayangan kuda itu menghilang dari pandangan, ditelan kejauhan. Kedua kuda yang dipacu itu berlari begitu cepat. Kuda sang Amir hampir semuanya berwarna hitam legam. Hanya kaki depan sebelah kanan yang ada warna putihnya, itu pun di bawah lutut sang kuda. Sedangkan kuda Badr berwarna coklat matang yang bersih. Postur tubuh kedua kuda itu begitu besar dan tinggi, dengan mata dan gigi yang sehat. Badr, siapa yang tahu keberangkatan kita? Tanya Amir Abdurrahman di sela perjalanan. Badr menjawab, saya hanya memberitahu Amir Hisham. Bagaimana dengan Khalid? Seperti yang Anda perintahkan, tak ada aparat yang tahu. Bagus, puji Amir Abdurrahman. Saya boleh bertanya, Tuan? Tanya Badr. Amir Abdurrahman menjawab, silahkan. Bukankah ini lebih beresiko? Kita pergi ke Damaskus di tengah kondisi yang rawan, tanpa membawa pasukan seperti ini. Sambil menggebah kudanya, Amir Abdurrahman menjawab, di satu sisi kau benar. Tapi, kalau kita membawa pasukan, itu terlalu mencolok. Setidaknya kita harus tetap bergerak diam-diam, sampai kita bisa mengungkap seluruh mata-mata musuh yang menyusup ke barisan kita. Mendengar jawaban itu, Badr mengangguk setuju. Keduanya tak berbicara lagi. Mereka mempercepat laju kuda masing-masing. Matahari sudah hampir tenggelam. Semburat mega berwarna kuning keemasan di langit terlihat indah. Tak ubahnya lukisan di kanvas cakrawala yang mampu menghipnotis mata. Beberapa saat setelah waktu maghrib tiba, Amir Abdurrahman dan Badr sampai di sebuah kampung kecil yang terletak di tepian sabana. Perkampungan ini sepertinya dihuni oleh komunitas Arab Badui yang masih nomaden. Hal ini terlihat dari bentuk tempat tinggal yang tidak permanen dan tata letak yang terkesan tidak teratur. Amir Abdurrahman menghentikan kudanya, Badr, coba kau lihat apa kita bisa mencari tempat untuk menginap malam ini. Kita juga harus menegakkan sholat maghrib. Baik, Tuan. Mohon tunggu sebentar. Badr mengarahkan kudanya menuju sebuah kemah yang paling besar. Setelah menambatkan kuda, ia nampak masuk ke dalam kemah itu. Kira-kira seukuran seseorang membaca 20 ayat suci,
Badar keluar dan menaiki kudanya lagi menuju sang Amir. "Bagaimana?" tanya Amir Abdurrahman. "Kepala kabilah mengizinkan kita untuk bermalam. Mereka akan menjamu kita dengan baik." "Alhamdulillah," kata sang Amir memuji Allah. "Nanti selepas salat, antar aku untuk menemui kepala kabilah ini." "Baik." Tak lama kemudian, ada seorang badui yang datang dan menjemput dan mengantarkan keduanya menuju kemah untuk tamu. Itu adalah sebuah tenda berukuran sedang, cukup untuk beristirahat 4-5 orang. Letaknya ada di bagian tengah. "Sampaikan terima kasihku kepada kepala kabilahmu. Insya Allah, selepas salat, kami akan menemui beliau," ujar Amir Abdurrahman sopan kepada badui itu. Sang badui tersenyum dan mengangguk, lalu pergi. "Assalamualaikum. Apakah kepala kabilah mengizinkan dua pengembara fakir ini untuk masuk?" ucap Amir Abdurrahman di depan kemah kepala suku. Dari dalam kemah, ada satu suara berat yang menjawab, "Waalaikumsalam." "Masuklah wahai orang Quraisy." Amir Abdurrahman dan Badar terkejut mendengar jawaban itu. Bagaimana mungkin ada yang tahu jika tamu yang datang ini memang dari Quraisy? Setelah saling pandang sejenak, mereka berdua masuk untuk menghormati sang tuan rumah. Di dalam kemah, tampak duduk seorang tua, berusia sekitar 70-an dengan tongkat kayu di tangan kanannya. Ajaibnya, kedua mata orang tua ini buta. Di sebelah kanan dan kirinya, agak di belakang, tampak duduk dua pemuda badui. Mungkin kedua orang ini adalah pengawal pribadinya. "Duduklah, maafkan tempat kami yang sederhana ini," kepala kabilah memulai pembicaraan. Setelah mengangguk sopan, kedua tamu ini pun duduk. Sambil tersenyum, kepala kabilah berkata, "Namaku Haris, yang di belakang kiriku bernama Salim, sedangkan yang di belakang kanan bernama Aman. Mereka adalah anak-anakku." Salim dan Aman yang diperkenalkan mengangguk dan tersenyum. Amir Abdurrahman dan Badar turut mengangguk penuh penghormatan. "Nah, siapakah adanya dua tamuku ini?" tanya kepala kabilah. "Aku Abdullah, dan ini saudaraku Hasan," jawab Amir Abdurrahman. Badar mengerti siasat sang Amir dengan jawaban ini. Bagaimanapun, identitas mereka tak boleh terbongkar. Terlalu berbahaya. Apalagi, mereka masih belum bisa membaca situasi, apakah kabilah ini termasuk kawan, atau lawan. "Dari mana dan hendak kemana?" tanya kepala kabilah. Mendengar pertanyaan ini, Amir Abdurrahman tidak langsung menjawab. Menyadari hal itu, kepala kabilah meralat kalimatnya, "Baiklah. Bila memang rahasia, kalian tak usah menjawabnya. Kalian aman di sini. Aku yakin, urusan yang diemban seorang Quraisy pastilah besar." Amir Abdurrahman dan Badar kembali saling pandang. "Pak Tua, maafkan kami. Kami memang dalam satu misi yang penting. Sayangnya, kami tak bisa memberi tahu siapapun. Tapi terus terang, aku sejujurnya penasaran, dari mana Anda tahu bahwa kami dari Quraisy padahal kita baru bertemu?" tanya Amir Abdurrahman. Mendengar pertanyaan tamunya, Haris tertawa lalu berkata, "Ini akan menjadi jawaban yang agak bertele-tele. Apa kalian mau mendengarkannya?" Aura hangat dan bersahabat yang memancar dari kepala kabilah ini membuat sang Amir dan Badar merasa nyaman dan aman. "Sebuah kehormatan bagi kami untuk mendengarkannya," jawab sang Amir sopan. Haris mengangguk-ngangguk lalu melanjutkan jawabannya, "Aku mengalami kebutaan sejak masih sangat muda. Aku bahkan hampir lupa wajah kedua orang tuaku sendiri. Satu hal bagus yang terjadi ketika seorang manusia kehilangan penglihatannya adalah kondisi ini memaksa tubuh untuk memaksimalkan anggota tubuh yang lainnya. Dalam kasusku, aku melatih penciuman dan pendengaranku. Aku hidup sudah terlalu lama, bergaul dengan banyak manusia, dari berbagai suku dan bangsa. Setiap suku memiliki aroma khas yang tidak terdapat pada suku lainnya. Aroma itu dapat kusimpulkan dengan tajamnya firasat. Dengan hal-hal inilah aku bisa mengetahui orang-orang yang berada di sekitarku.
Termasuk dirimu, kau orang Quraisy sedangkan kawanmu bukan. Mendengar jawaban sang kepala kabilah, Amir Abdurrahman dan Badr sama-sama terkagum. Mereka tak pernah membayangkan bahwa orang dengan ketajaman seperti ini betul-betul ada. Subhanallah, semoga Allah senantiasa merahmati dan memberkahi Anda dan seluruh anggota kabilah Anda, ujar Amir Abdurrahman tulus. Amin, semoga Allah meringankan pundakmu, dan memberikan kemenangan kepadamu, balas kepala kabilah itu. Mereka terus berbincang-bincang hingga malam cukup larut. Bintang-bintang pada malam itu menjadi saksi, betapa nilai-nilai kemanusiaan dan persaudaraan yang semakin hilang di tengah perkotaan, masih dipegang teguh oleh orang-orang yang terpinggir di pedalaman. Matahari pagi bersinar cerah. Amir Abdurrahman dan Badr menemui kepala kabilah dan berpamitan untuk melanjutkan perjalanan. Pak Tua, terima kasih telah menjamu kami dengan baik. Semoga Allah membalas kebaikan Anda, ujar Amir Abdurrahman penuh penghormatan. Semoga Allah melimpahkan kebaikan kepada kita semua, jawab kepala kabilah itu. Sebelum kami berangkat, bolehkah aku tahu dari mana kalian ini? Tanya Amir kemudian. Kepala kabilah menjawab, kami dari Yaman. Yaman, tempat yang Allah berkahi, baik negerinya ataupun orang-orangnya, ujar Amir Abdurrahman sambil tersenyum. Dengan sigap, sang Amir dan Badr menaiki kuda-kuda mereka. Belum berlalu terlalu jauh, Amir Abdurrahman berhenti lalu berteriak, aku tak akan melupakan jasa kebaikan kalian. Jika Allah memberikan kemenangan padaku, aku akan kembali ke sini. Bila kita tidak bertemu, datanglah ke Damaskus, temuilah Abdurrahman, cucu sang pejuang Hisyam. Kami kaum Quraisy selalu membalas kebaikan dengan berlipat ganda. Haris hanya tersenyum mendengar ucapan itu. Meski tak bisa melihat, tapi ketulusan dari ucapan itu dapat ia rasakan. Ia memuji Allah yang telah mempertemukannya dengan sang pemuda Quraisy itu. Kedua kuda Amir Abdurrahman dan Badr berlari dengan kencang. Matahari siang yang sangat terik seolah tak mengendurkan semangat kedua kuda untuk terus berpacu dengan jarak dan waktu. Sampai di sebuah daerah pebukitan, Amir dan Badr memperlambat kuda mereka. Ada yang tak beres, ucap Badr sambil melihat ke arah celah jalan di antara dua bukit yang terbentang di depan. Seharusnya, jembatan di sebelah kanan itu tidak rusak. Saya sering melewati jalan ini saat memotong jarak untuk ke Damaskus. Kau yakin? Tanya sang Amir. Biar saya yang periksa dulu, Tuan. Kita tak bisa mengambil resiko. Tanpa menunggu komando, Badr segera menuruni bukit untuk memeriksa jalan sempit itu. Namun baru saja Badr sampai di bawah tiba-tiba. Wut, Badr, awas, teriak Amir Abdurrahman. Badr menoleh ke atas. Dilihatnya ada 3 anak panah meluncur dari bukit sebelah kanan, melaju deras ke arahnya. Refleks Badr membanting tali kekang kudanya ke kiri. Sang kuda yang terkejut dengan tarikan itu langsung meringkik dan melompat ke kiri. Tep, tep, tep. 3 anak panah itu menancap di tanah. Tak perlu tunggu lama, Badr kembali naik ke bukit menemui sang Amir. Belum hilang rasa terkejut mereka akibat sergapan panah tadi, dari jalan sempit itu terdengar teriakan keras. Tangkap mereka! Serombongan pasukan berkuda, mungkin sekitar 20 orang, keluar membentuk satu barisan menerjang mendaki bukit ke arah Amir dan Badr. Di bagian paling depan, tampak seorang penunggang kuda bersenjatakan tombak yang dihiasi sebuah bendera berwarna hitam. Apa kita akan melawan mereka, Tuan? Tanya Badr sambil bersiap menghunus pedangnya. Tidak Badr, kita harus lari. Perintah sang Amir sambil memacu kudanya ke arah barat. Badr patuh dan mengambil posisi lurus di balik punggung tuannya. Di belakang mereka, tampak para pengejar semakin memacu kuda agar dapat menyusul dan menyergap kedua orang ini. Sesekali, di antara pengejar ada yang melepaskan anak panah untuk menghambat laju lari dari sang Amir dan Badr. Namun serangan panah itu meleset,
sebab yang mereka kejar ini melarikan diri sambil terkadang mengambil langkah zigzag. Sialan, kutuk sang pemimpin pengejar gusar. Sambil memacu kudanya, sang pemimpin itu berteriak, bagi menjadi dua barisan. Mendengar instruksi itu, pasukan pengejar membelah diri menjadi dua barisan, yang di kanan 10, dan di kiri juga 10, termasuk sang pemimpin. Tak lama setelah waktu asyar datang, Amir dan Badr benar-benar lolos dari kejaran musuh. Mereka kini memasuki sebuah lembah yang hanya berisikan rumput setengah kering dan pohon-pohon yang meranggas. Setelah yakin aman, keduanya melambatkan laju kuda yang tampak sangat kepayahan. "Kita harus istirahatkan kuda-kuda kita, Badr," ujar sang Amir sambil sibuk menoleh ke sana kemari, seolah mencari sesuatu. Melihat kondisi sekarang, sepertinya yang mereka cari adalah tempat bernaung yang tepat untuk melepas lelah. Setelah cukup lama berputar-putar dan tak membuahkan hasil, Amir dan Badr memutuskan untuk beristirahat di samping pohon besar tak berdaun. Bayangan sang pohon yang cukup condong terkena siraman mentari sore menyisakan ruang untuk sedikit meneduhkan diri. Setelah menambatkan kuda, Badr segera memberi minum kedua makhluk yang sudah sangat berjasa pada mereka hari ini. Kemudian dia duduk di samping sang Amir yang tampak menerawang. Untuk beberapa saat, lembah itu diselimuti keheningan. Sesekali terdengar gemerisik suara rumput yang tertiup angin lembut. "Kau tahu daerah ini?" tanya Amir memecah kesunyian. "Rasanya, baru kali ini saya kesini, Tuan," jawab Badr. Amir Abdurrahman menghela napas panjang dan mengangguk-angguk. "Para penyerang tadi," kata sang Amir sambil bangkit dari duduknya. "Aku yakin mereka bukan pembegal biasa. Mereka tidak bertanya apa yang kita bawa, tidak memberi peringatan sama sekali. Jelas terlihat kalau yang mereka incar hanya satu. Kau tahu apa itu, Badr?" "Apalagi, pastilah nyawa kita," jawab Badr menahan geram. Amir Abdurrahman menepuk pundak Badr, "Tepat sekali. Sekarang aku makin menemukan titik terang mengapa informasi yang masuk ke kota kita seperti tersumbat." Badr teringat sesuatu, "Tuan, bendera hitam tadi. Itu juga menjadi perhatianku. Kalau seperti ini, sepertinya kita harus membatalkan rencana ke Damaskus." "Kita kembali ke Diyar Hinan?" tanya Badr. "Ya," jawab sang Amir. "Cepat kau lepaskan merpatinya." Badr bergegas menuju kudanya. Di bagian belakang pelana, ada satu kandang kecil berbentuk kotak yang berisi merpati berwarna putih. Dengan hati-hati, Badr mengeluarkan burung itu dan menerbangkannya. Sesaat setelah mengudara, merpati putih itu langsung melesat ke arah tenggara. "Ayo Badr." "Siap Tuan." Kedua orang itu kembali memacu kuda mereka. Hanya saja, kali ini bukan ke Damaskus, melainkan kembali ke Diyar Hinan. Selain meragukan keselamatan mereka di jalan, sebenarnya ada di satu hal lagi yang mengganggu pikiran Amir Abdurrahman. Entah kenapa, perasaannya menjadi tidak enak. Tiba-tiba terlintas bayangan istri dan anaknya. Meski gelisah, Amir Abdurrahman Al-Umawi mencoba untuk tetap tenang dan terus berdoa, semoga apa yang dirisaukannya tidak menjadi kenyataan. Pada saat yang sama, di sebelah barat, matahari terlihat semakin condong ke arah terbenamnya. Sinar senja yang lembut makin meredup. Cahaya terang berganti sepuhan mega berwarna kuning keemasan yang menghiasi langit. Indah, namun menyiratkan kesuraman.